Nah, kita lanjut ke materi L-Gamal. Pada minggu ke-6 kemarin ada satu algoritma terakhir yaitu L-Gamal. L-Gamal Key Exchange. Jadi L-Gamal ini kalau dibilang mirip dengan difilman, memang mirip karena ini sama aja kayak turunannya gitu. Jadi teorinya atau idenya ngambil dari difilman. Nah, L-Gamal ini ditemukan atau dibuat di tahun 1984. L-Gamal sangat dekat relasinya dengan teknik difilman. Nah, pada L-Gamal ini ada variabel Q dan variabel alpha, jadi sama ya. Di difilman kemarin juga ada variabel Q dan variabel alpha. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya pada L-Gamal ini nanti tidak ada namanya private dan public key YB. Dari si B itu nggak ada public sama private key-nya. Perbedaannya cuma itu. Nah, untuk menemukan K-nya gimana? Atau untuk menemukan kuncinya gimana? Nah, ada beberapa tahapan yang nanti kita sampaikan di sini. Coba kita cek terlebih dahulu. Alice dapat melakukan generate private dan public key. Sama ya. Di difilman pun sama. Alice melakukan generate private dan public key-nya. Nah, pertama-tama Alice akan membuat random integer XA. Sama kan? Di difilman kemarin ingat ada XA di situ. XA adalah satu bilangan bulat acak di mana dia posisinya adalah kurang dari key min 1 dan lebih dari 1. Ini kalau misalkan di L-Gamal ya. Kalau di difilman kurang dari key kemarin. Nah, kemudian si Alice akan menghitung YA. Persis di difilman, yaitu cara perhitungan YA sama dengan alpha. Alpha adalah kalau di kalau di difilman Q sama alpha kan ini ya sudah disetujui oleh dua buah pihak. Nah, kalau di L-Gamal Q sama alpha memang disetujui di kedua pihak, tapi si pihak B-nya atau si pihak kalau ini kan ada si pihak B ya, pihak B-nya itu belum tahu Q sama alpha-nya gitu. Nah, kita lanjut dulu. Kemudian kita sudah dapat YA ya. YA sama dengan alpha dipangkatkan XA, kemudian kita modkan dengan Q. Kemudian, nah, berarti kan si Alice sudah memiliki private key yaitu XA, di mana XA ini dipegang oleh dia sendiri, dan Alice punya public key. Kalau di DV Hillman kemarin, public key-nya adalah YA ya. Namun di L-Gamal ini public key-nya itu ada 3 yang dikasih ke si B. Jadi public key-nya adalah key, alpha, dan YA. Ini yang dikasih ke si B. Seperti itu. Nah, itu dari sisi A. Dari sisi A sudah memiliki key alpha sama YA. Kemudian si B atau si Bob. Si Bob dapat melakukan encrypt pesan menggunakan Alice public key. Jadi public key yang sudah dikasih oleh Alice itu akan dipakai oleh si Bob untuk melakukan enkripsi pesan langsung ya. Tidak ada namanya private sama public key yang dibuat sama si Bob ya. Jadi cuma si Alice saja. Nah, pesan M atau satu buah bilangan bulat M, di mana M ini adalah satu buah bilangan bulat antara 0 sampai Q-1, si Bob akan memilih satu buah bilangan bulat K, di mana K-nya adalah 1 sampai Q-1. Nah, setelah si Bob punya K sama M, maka si Bob akan membuat dua buah ciphertext. Yang pertama, dia akan membuat sebelum si Bob membuat ciphertext ya, dia harus membuat kuncinya terlebih dahulu. Jadi si Bob akan membuat kunci atau K besar di sini kita sebutnya. Dia akan membuat kunci dari hasil YA yang dikasih oleh Alice tadi. K besar sama dengan YA dari Alice tadi berapa? Dipangkatkan K. K itu hasil bilangan acak yang dipilih oleh si Bob itu sendiri. Kemudian dimodkan dengan Q. Q kan sudah dikasih tahu Alice Q-nya berapa. Seperti itu. Jadi di sini si Bob nggak tahu Q-nya berapa. Karena Q-nya dikasih tahu oleh Alice. Q sama alpha sama YA. Nah, si Bob sudah memiliki K besar. Nah, kemudian gimana cara pakainya? Cara pakainya adalah si Bob melakukan enkripsi M, di mana hasil enkripsinya adalah ciphertext-nya ada 2 nantinya. C1, C2.
C1 itu adalah isi kunci. Jadi pesannya nanti yang dikirim ke Alice, pesan yang dikunci nanti ada C1 sama C2. C1 isinya itu adalah alfa pangkat K dimodkan dengan Q, ya. Alfa adalah public key dari Alice tadi ya, alfanya kan dikasih tahu. Pangkat K, K-nya K kecil ya ini. K-nya kecil ya. Oke, betul. K-nya K kecil, kemudian dimodkan dengan Q. Kemudian C2, ada C1, ada C2. C2 adalah K besar, hasil one time key yang dibuat oleh si Bob tadi, dikalikan M, dikalikan message-nya, dimodkan dengan Q. Jadi ini adalah hasil enkripsi dari si Bob, C1 dan C2. Oleh karena itu, pada saat si Bob sudah mengirimkan ke Alice, Alice bisa membaca pesannya. Dengan cara apa? Pesannya itu si Alice bisa tahu bahwa yang dikirim oleh si Bob kan C1 sama C2 kan. Tapi kan Alice nggak tahu K. Yang tahu K kan cuma si Bob aja. Karena si Bob cuma ngasih tahu C1 sama C2-nya berapa. Nah, si Alice ini bisa melakukan perhitungan untuk mendapatkan nilai K. Jadi si Alice bisa tahu K-nya berapa tuh. K sama dengan C1. C1 ini dipangkatkan XA. Pangkat XA adalah private key-nya Alice ya. Dikalikan mod Q. Sehingga si Alice bisa mendapatkan nilai M-nya. M-nya berapa? M-nya hasilnya dari C2 dikalikan K inverse, K besar ya, K inverse mod Q, seperti ini. Nah, sehingga jadinya seperti ini. Kalau misalkan kita coba bandingin antara El Gamal dan Diffie Hellman kemarin, sebentar, kita lihat Diffie Hellman di sini. Nah, ini adalah Diffie Hellman. Oke. Kalau Diffie Hellman itu kemarin seperti ini ya, yang ini Diffie Hellman yang sebelah kanan ya. El Gamal itu yang sebelah kiri. Kalau Diffie Hellman, nah ini sama ya, dari Q, alpha sama semua. Alpha adalah primitive root dari Q. Kemudian, nah yang berbeda adalah ini nih. Di Diffie Hellman, public key-nya itu adalah YA. Kalau di El Gamal, public key-nya adalah Q, alpha sama YA. Nah, itu perbedaannya itu. Karena si B tidak dikasih tahu Q sama alfanya. Nah, kemudian perbedaan lagi selanjutnya di si B. Kalau B punya private key sama public key, tapi kalau di sisi El Gamal, si B langsung bisa memakai algoritma El Gamal ini untuk membuat enkripsi pada ciphertext. Seperti itu. Nah, untuk kunci dari A sama si B berbeda juga. Kita lihat di sini kuncinya untuk membuat kunci juga berbeda. Kalau si B tinggal dipangkatkan K, hampir mirip sih. Dikarenakan kalau di El Gamal K-nya kalau di Diffie Hellman disebut sebagai XB ya. Kalau di El Gamal K-nya disebut sebagai XB, tapi kalau di El Gamal K-nya XB-nya disebut sebagai K ini. Tinggal dipangkatkan K, kita sudah dapat kuncinya. Di sisi Alice atau di sisi A, kalau K cara carinya adalah dari YB dipangkatkan XA mod key, tapi kalau di El Gamal kan nggak ada YB. Nah, yang ada adalah C atau hasil ciphertext-nya. C1. C1 dipangkatkan XA mod key. Kemudian plain text-nya kita bisa mendapatkan dengan hasil C2 kali K inverse mod key. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh perhitungan El Gamal dan Diffie Hellman. Perbedaannya seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada? Oke. Nah, itu mengenai El Gamal dan Diffie Hellman. Kemudian nanti jangan sampai kalian ini ya, jangan sampai kalian bingung ya. Kalau di El Gamal, kalau di Diffie Hellman kok nggak ada enkripsinya Pak gitu. Di sini kan kita nggak ada bahas enkripsi sama sekali kan. Di sini kan kita cuma membahas gimana cara kita mendapatkan nilai K kan. Nah, kalau di El Gamal tadi kan enkripsi langsung dilakukan.
Tapi kalau di Diffie-Hellman, ini kan cuma kita mencari nilai K aja. Di sisi A sama si B, K-nya tahu, biar dua-duanya K-nya sinkron gitu, atau satu angka untuk kuncinya sinkron. Nah, K di sini bisa dipakai untuk gabungan dengan algoritma lain, seperti misal shifting chipper. Berarti kalau misalnya K-nya 3, berarti dia geser ke kanan 3 kalau untuk enkripsi. Untuk dekripsi dia K-nya geser ke kiri 3, misal seperti itu. Nah, itu untuk untuk Diffie-Hellman karena dia cuma di sini mencari K saja. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Clear ya? Ini untuk Diffie-Hellman dan L-Gamal. Selanjutnya kita masuk ke materi Hashing. Oke. Sebentar. Apakah sudah masuk ini ya? Saya cek terlebih dahulu. Pada lama nggak buka Iglesias-nya? Muter-muter ya? Agak lemot tadi sih, Pak. Agak lemot ya, sama berarti. 2021 03 30. Oke, sip udah masuk. Tinggal nanti di submit BAP-nya. Oke, kita lanjut ke hash dan tanda tangan digital. Nah, ini kemarin saya sudah sampaikan untuk ke kalian bahwa fungsi hash itu adalah one way function. Maksudnya one way function adalah kita dapat dengan mudah melakukan enkripsi satu buah teks atau satu buah pesan di mana kita tidak dapat melakukan dekripsinya atau dapat tapi susah gitu. Caranya hanya dengan cara mencocok-cocokkan saja. Jadi maksudnya mencocokkan, misal A, B, C, D, kita lakukan enkripsi menggunakan MD5, kita nggak bisa langsung ngedekrypt, walaupun kita tahu kuncinya gitu. Kita nggak tahu, karena MD5 itu, walaupun algoritmanya sama ya, tapi itu cuma one way function aja. Tapi kalau misalkan kita ingin melakukan hacking ke password tadi 12345 yang kita enkripsi menggunakan MD5, ya tinggal kita cocok-cocokan aja. Kita coba-coba 1 2 hasilnya sama enggak, 1 2 3 hasilnya sama enggak, kayak gitu. Nah, cara mencocok-cocokkan tadi itu yang disebut sebagai birthday attack nanti ya. Tapi itu nanti kita bahas setelah ini. Nah, jadi one way function adalah central public key cryptography. Dikarenakan one way function uh, disebut sebagai central public key cryptography dikarenakan secara konsep dia mirip dengan cara kerja public sama private key. Sebenarnya dia memiliki private key, tapi dia tidak pernah istilahnya mempublishnya gitu. Untuk melakukan enkripsi dia menggunakan satu buah algoritma tersendiri, one way function ini. Jadi cuma bisa dienkripsi tapi tidak bisa dibalikin. Nah, one way function relatif mudah untuk dihitung, maksudnya untuk dienkripsi ya, tapi amat sangat sulit untuk di reverse atau untuk di decrypt. Nah, itu adalah fungsi one way function hash. Kemudian ada istilah trapdoor. Sebuah trapdoor one way function adalah sebuah jenis one way function yang spesial dengan satu buah secret trapdoor. Jadi di sini dikasih kata kunci tambahan. Jadi sebelum kita lakukan hash itu dikasih kunci. Ada kunci, ada kata tambahan misal di belakangnya. Nah, ini sangat mudah untuk menghitung one way direction dan sulit untuk reverse directionnya. Namun jika kamu tahu algoritmanya, kamu dapat dengan mudah menghitung di direction yang lain. Ya, dengan cara tadi mencocok-cocokkan tadi kan. Misalkan kita punya satu buah plain text, misal kita punya satu buah plain text M gitu ya, atau misal password, misal kalian punya password gini A B C D 1 2 3 4 5 gini ya. Kemudian hasil enkripsi MD5 sama dengan misal kita pakai generator aja MD5. Misal kita menggunakan generator MD5. Oke, seperti ini. Nah, ini adalah hasil enkripsi menggunakan MD5.
nggak mau ya. Copy, paste. Oke, ini adalah hasil enkripsi MD5. Nah, kalau misalkan kita sudah atau hackernya itu tahu bahwa metode enkripsi hashingnya menggunakan MD5, dia itu bakal bisa mencoba-coba gitu. Dia coba-coba AB kalau misalnya di MD5 seperti apa? Dicoba, sama nggak? Oh, ternyata berbeda. ABCD, coba, sama nggak? Oh, berbeda. ABCD 12, sama nggak? Berbeda. Berbeda. 345, pas dicek sama hacker, oh ketemu sama. Berarti passwordnya adalah ini. Nah, itu cara istilahnya brute force attack, caranya seperti itu. Dia cocok-cocokkan apakah bisa sama atau enggak. Itu yang disebut sebagai brute force attack pada hashing gitu. Nah, kemudian kalau misalkan kita sebut one way function hash, itu punya beberapa nama. Ada yang menyebut sebagai compression function, ada yang menyebut sebagai contraction function, ada yang menyebut message digest, bisa disebut fingerprint juga, checksum, atau MIC atau MDC. Ini adalah nama lain dari one way hash function, seperti itu. Nah, kemudian sebelum saya lanjut, jadi one way hash function itu memiliki panjang karakter yang sama. Jadi walaupun kita di sini inputnya cuma satu karakter gitu ya, panjangnya bakal sama terus di sini. Misal. Kemudian kita tulis panjang hurufnya panjang banget. Ini juga hasilnya sama, nggak bakal nambah panjang seperti itu. Nah, itu adalah salah satu sifat hash function pada kriptografi gitu. Nah, one way hash function adalah fungsi matematis atau sebaliknya ya, di mana ada namanya pre-image, di mana dia akan mengkonversi ke fixed length, jadi panjangnya tetap, dan output string yang disebut sebagai hash value. Hash value itu ini, hasil dari, atau bisa disebut sebagai MD5 checksum, kalau menggunakan MD5 ya, atau misalkan bahasa umumnya adalah hash value. Ini disebut sebagai hash value. Oke. Nah, itu mengenai hash function. Sampai sini ada yang tanyakan? Masih Belum belum. ada? Oke. Nah, itu mengenai hash function. Hash function itu sendiri juga kita bisa lakukan namanya salt atau menggarami. Salt pada hash function. Maksudnya salt apa? Salt adalah menggarami gitu. Jadi menggarami itu bisa jadi yang dikasih tambahan karakter adalah di apa, teks sebelum dilakukan enkripsi ataupun teks setelah dilakukan enkripsi. Jadi misal kita punya password seperti ini, kemudian kita kasih tambahan a gitu, a besar ini. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Misal B misal. Ini user 1. User 1 passwordnya adalah ini. Kemudian ada user 2. User 2 password. Nah, kebetulan user 2 punya passwordnya XYZ123. Nah, pada teknik salt atau menggarami ini, kita dengan apa? Kita bisa menambahkan karakter ini tadi. Jadi karakternya sama belakangnya. Belakangnya ditambahin ini semua. Jadi yang disimpan di database adalah password dari user, kemudian ditambahin karakter tertentu, baru kita lakukan enkripsi. Hasil enkripsinya panjangnya kan pasti sama. Dimana si hacker kan pasti nggak tahu tuh, nah, berapa panjang nih. Nah, yang atas hasilnya adalah ini. Kalau kita lakukan enkripsi, kalau yang bawah hasilnya adalah ini. Nah, panjangnya sama ini. Gitu. Oke.
Sama ya panjangnya ya, walaupun dia panjang karakter aslinya berbeda, tapi setelah kita lakukan hash, panjangnya sama. Ini yang disebut sebagai teknik salt atau teknik menggarami. Salt ini juga bisa digunakan untuk menambahkan hasil enkripsinya. Jadi kita tambahkan aja di sini. Misalkan hasil enkripsinya ini gitu ya. Kita tambahkan aja. Misal kita tambahkan 0001223 ASDF. Jadi semua hasil nanti kita tambahkan karakter yang sama di belakangnya. Jadi ini untuk mengelabui hacker, biasanya seperti itu. Oke, clear ya. Nah, itu tadi beberapa teknik pada hashing. Nah, teknik salt itu bisa disebut juga sebagai message authentication code atau disebut sebagai data authentication code. Dikarenakan kita memiliki one way hash function dengan tambahan satu buah atau beberapa karakter kata kunci. Itu disebut sebagai data authentication code. Jadi tambahan tadi itu kita sebut sebagai data authentication code gitu. Nah, hash value adalah function of both pre-image and the key. Function gabungan dari pre-image. Pre-image itu maksudnya teks sebelum dienkripsi dan gabungan dengan kata kunci atau string tambahan tadi. Tahu ya string itu adalah teksnya tadi. Nah, itu yang disebut sebagai message authentication code. Oke, itu mengenai teori hash one way function kita sudah selesai. Sebelum saya lanjut, silakan bertanya kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Kemudian, kita ada materi selanjutnya mengenai digital signature. Nah, digital signature ini adalah tanda tangan digital ya. Bukan tanda tangan yang kita scan, kemudian disebut sebagai tanda tangan digital. Itu bukan. Jadi tanda tangan yang kita scan atau kita lakukan tanda tangan di komputer dengan apa? Misal kita bikin gambar gitu, itu bukan tanda tangan digital sebenarnya. Itu adalah tanda tangan yang digitalkan. Kita tanda tangan yang didigitalkan gitu. Kalau tanda tangan digital aslinya itu menggunakan teori kriptografi private dan public key. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, kita lihat terlebih dahulu sifat-sifat dari tanda tangan atau signature. Tanda tangan adalah sifatnya otentik. Jadi unik ya antara orang satu dengan orang yang lain, nggak mungkin sama. Kemudian tanda tangan is unforgeable. The signature is proof that the signer and no one else deliberately signed the document. Jadi kalau secara istilah unforgeable ini apa ya, saya lupa kemarin. Ada yang tahu artinya? Unforgeable. Tak tergoyahkan. Maksudnya tidak bisa istilahnya ditolak oleh orang lain gitu. Jadi tanda tangannya itu tidak bisa diubah-ubah dan tidak bisa ditolak oleh orang lain. Jadi tanda tangannya itu tak tergoyahkan atau sifat unforgeable. Nah, itu yang sifat kedua. Kemudian tanda tangan tidak dapat dipakai ulang. Jadi kalau kita punya tanda tangan di satu dokumen, itu tidak bisa kita copy paste aja tanda tangannya, itu nggak bisa. Karena tanda tangan itu tadi sudah menjadi satu dengan dokumen yang kita tanda tangani. Seperti itu. Nah, itu sifat yang ketiga. Kemudian sifat yang keempat, tanda tangan itu tidak bisa diubah atau unalterable. Jadi pada saat dokumen ditandatangani, dokumennya itu tidak bisa diubah-ubah. Jadi kalau misalkan diubah, ya berarti tanda tangannya nggak bakal bisa dicek validasinya, bakal invalid gitu. Nah, itu. Signature cannot be repudiated. Saya lupa ini istilah repudiated. Tidak bisa ditolak. Jadi semua orang itu sudah setuju. Itu tidak bisa ditolak. Itu adalah sifat dari signature. Nah, aturan-aturan pada digital signature atau protokol pada digital signature ya, aturannya adalah kita bisa lihat alurnya. Misal si A ingin melakukan enkripsi dokumen dengan kunci privatnya. Sekalian dia akan melakukan tanda tangan pada dokumen tersebut gitu ya. Kemudian si A
akan mengirimkan tanda tangan yang sudah dokumen yang telah ditandatangani ke si Bob. Kemudian selanjutnya si Bob akan melakukan dekripsi dokumen tadi yang sudah dikasih beserta tanda tangannya, itu akan dilakukan dekripsi dengan public key yang telah diberikan oleh si A. Jadi si A ini mengirimkan dokumen yang tertanda tangan dan juga mengirimkan public key kepada si B. Nah, si B itu bisa mengecek apakah tanda tangan ini benar punya si A dengan cara melakukan dekripsi dokumen menggunakan public key dari si A tadi. Nah, itu aturan dasar dari digital signature. Nah, the signature is authentic. Tanda tangannya adalah authentic. Jadi pada saat si Bob melakukan verifikasi pesan Alice menggunakan public key, si Bob tahu bahwa yang tanda tangan adalah Alice. Karena public key milik Alice bisa melakukan dekripsi pesannya tadi atau dekripsi pada validasi tanda tangan private key-nya tadi. Tanda tangan tidak dapat ditolak, tidak dapat digoyahkan ya, unforgeable tadi. Hanya Alice yang tahu private key-nya, jadi tidak bisa diubah-ubah tanda tangannya. Tanda tangan tidak bisa dipakai ulang, dikarenakan tanda tangan ini adalah satu buah fungsi yang sudah bersama dengan dokumen itu dan tidak bisa dipindah tangankan ke dokumen yang lain gitu. Jadi dokumen sudah dilakukan enkripsi dan dokumen itu sudah dikunci dengan tanda tangan itu. Nah, kemudian dokumen itu tidak bisa diubah. Jika ada perubahan pada dokumen, maka tanda tangannya tidak bakal bisa divalidasi menggunakan public key-nya Alice tadi. Nah, itu untuk mengecek apakah tanda tangan ini palsu atau apakah dokumen ini ada perubahan atau asli gitu. Nah, ini amat sangat kuat ini kalau misalkan kita terapkan di dunia digital. Nah, the signature cannot be repudiated. Bob doesn't need Alice help to verify signature. Jadi Bob tidak butuh bantuan Alice untuk melakukan verifikasi karena dia mudah sekali ininya sudah pasti diterima oleh si Bob tanda tangannya. Karena si Bob kan tinggal melakukan dekripsi dengan public key-nya si Alice tadi ya. Nah, itu. Oke, itu untuk protokol ini silahkan dibaca ya. Ini sudah diulang-ulang. Ini bacaannya ini yang dari atas ke bawah ini sama aja. Alice akan memproduksi one way hash dokumen. Dia melakukan enkripsi, mengirim ke si Bob. Si Bob memproduksi one hash dokumen. Nah, kemudian si Bob bisa melakukan dekripsi seperti itu. Nah, itu adalah digital signature. Yaitu di sini kita bisa lihat bahwa teori atau ide awal dari digital signature adalah kita tambahkan satu buah bit yang tertempel atau yang melekat pada dokumen tersebut pada saat ditandatangani. Jadi pada saat dokumen itu kita tanda tangan, ada bit-bit khusus yang bergabung di dokumen tersebut gitu. Sehingga pada contoh sebelumnya, one way hash dokumen encrypted with private key akan disebut sebagai digital signature. Jadi dokumen yang dikunci dengan private key tadi disebut sebagai digital signature atau disebut sebagai signature. Nah, kemudian protokol keseluruhan atau aturan keseluruhan di mana si penerima pesan itu yakin bahwa pesannya itu asli dari si pengirimnya tadi, itu disebut sebagai autentikasi. Nah, protokol atau aturan keseluruhan pada digital signature itu disebut sebagai autentikasi. Nah, itu mengenai digital signature. Kemudian di sini dikatakan bahwa algoritma yang paling baik untuk enkripsi dan digital signature, jadi yang bisa bekerja untuk dua hal ini, yang paling baik adalah RSA, El-Gamal, dan Rabin. Namun ketiga ini adalah algoritma yang lambat, sehingga kalau misalkan datanya itu banyak sekali, itu kita akan cukup lama untuk melakukan validasi atau dekripsi dari datanya. Seperti itu. Oke, itu untuk materi digital signature pada minggu ke-7 ini.
Oke, kemudian kita lanjut ke birthday attack. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ini saya cepat aja ya, karena materinya dikit sebenarnya, tapi nanti saya kasih waktu kalian untuk mengerjakan tugasnya. Oke, kita lanjut ke birthday attack. Tadi kita sudah paham ya, apa yang disebut sebagai fungsi hash tadi. Fungsi hash, kemudian ada fungsi digital signature. Nah, antara kedua fungsi ini intinya pada one way direction hash. Di mana hacker itu biasanya yang sudah saya katakan tadi, untuk melakukan serangan atau untuk melakukan crack pada satu buah password atau pesan, itu dia bisa melakukan metode pencocokan dengan cara mencoba-coba. Berapa kali sih dari panjang karakter sekian, berapa kali hasil uji cobanya berhasil? Nah, itu dia menggunakan konsep birthday attack. Birthday attack maksudnya apa? Birthday attack di sini konsep dasarnya adalah mencocokkan dalam satu ruangan itu ada berapa orang sih yang tanggal lahirnya sama gitu. Nah, dia menggunakan paradoks atau menggunakan teori probabilitas di situ. Dia akan mencari dari sekian orang pada satu ruangan yang sama, itu ada berapa orang sih yang tanggal lahir 1 Agustus atau 17 Agustus 2000 sekian, atau 1 Agustus berapa, yang siapa aja orang-orang di dalam ruangan tersebut yang tanggal lahirnya sama. Nah, itu adalah inti atau ide dasar dari birthday paradox. Seperti itu fundamentalnya. Nah, di sini saya nggak menjelaskan eh, teorema probabilitasnya, nanti kalian bisa baca karena di sini sudah muncul rumusnya. Jadi itu adalah ide dari birthday paradoxnya. Nah, jadi secara alur birthday attack pada digital signature adalah seperti ini. Jadi misal ada pesan asli, kemudian si hacker mengirimkan pesan palsu, di mana dia pesan asli nanti dilakukan modifikasi. Kemudian pesan aslinya dicocokkan fungsi hash-nya dengan pesan palsu dari si hacker. Apakah signature-nya itu bisa disamain gitu? Kalau misalkan bisa, berarti si hacker bisa mengambil pesannya dan diubah kemudian ditandatangani oleh si hacker tadi. Seperti itu. Ini adalah birthday attack pada digital signature. Jadi kunci atau inti teori dari birthday signature ini itu tadi, dia si hacker itu tadi eh, mencoba-coba agar signature-nya itu bisa sama gitu, atau agar eh, dia bisa menemukan kata yang tepat agar hasilnya sama dengan hasil hashing dari si pengirim pesan. Seperti itu. Itu adalah inti dari birthday attack. Nah, untuk materi birthday attack, saya sudah upload materinya pada LMS. Nanti silahkan dibaca detail dari urutan probabilitasnya. Ada rumus-rumusnya juga di sini yang kita langsung bisa pakai menggunakan rumus ini. Akar ln 1/1 min P 2 kali akar M. Di sini sebenarnya udah ada contoh ringkasnya juga. Sehingga dengan panjang pesan sekian bit, maka ruang pencarian menjadi sebanyak sekian kali gitu. Jadi ini adalah perhitungan yang bisa dipakai oleh hacker untuk melakukan serangan brute force pada satu buah password biasanya. Gitu. Itu untuk materi birthday attack. Oke. Nah, begitulah untuk materi kita minggu ke-7. Jadi cukup simpel materi minggu ke-7 ini. Cuma tanda tangan digital dan birthday attack. Jadi lebih ke arah konsep. Jadi kalian kalau misalkan nanti UTS silahkan dipelajari, dipahami konsep-konsep yang masih belum paham. Kemudian untuk cara perhitungan harap diperhatikan gimana kalau misalkan algoritma, ya kalian tahu cara menggunakannya. Kemudian kalau misalkan ada rumus, kalian hafalkan rumusnya. Kalau misalkan kalian nggak bisa cara perhitungan, pelajari lagi dasar teori matematika yang kemarin sudah saya sampaikan. Untuk semuanya itu ada di MS Team. Di sini ada rekamannya, silahkan nanti diakses. Kalau misalkan kalian lupa apa yang
telah dipelajari seperti itu ya. Ada rekaman dari kelas satunya juga, ada juga rekaman dari kelas kalian sendiri. Seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Pak mau nanya yang tanda tangan digital tadi. Gimana? Silakan. Jadi tanda tangan digitalnya itu si sterling yang ditambahin ke dokumennya itu. Gimana? Sorry. Jadi tanda tangan digital itu bit yang ditambahin ke dokumennya atau gimana? Saya masih nggak kebayang gitu. Jadi inti dari tanda tangan digital itu kan dia menggunakan private sama public key ya. Kamu kan tadi paham ya, private key sama public key itu seperti apa? Iya. Nah, jadi seorang user yang ingin melakukan tanda tangan digital, dia harus punya dua hal ini, private key sama public key. Private key itu digunakan untuk melakukan enkripsi atau untuk menambahkan sama aja kayak gini. Dokumen itu kita anggap satu buah angka gitu ya, satu buah bit gitu ya. Misal dokumen itu kita sebut sebagai angka 10 gitu ya. Kemudian private key-nya adalah angka 5 misal. Nah, pada saat kita lakukan enkripsi menggunakan private key tadi, berarti kan sama aja kalau misalkan dengan cara Diffie Hellman itu kan dokumen pangkat itu tadi, pangkat 5 tadi kan. Kemudian kita modkan dengan key kan kalau di Diffie Hellman. Nah, itu kan hasil enkripsinya. Jadi itu istilahnya kalian melakukan enkripsi pada dokumen tersebut dengan menggunakan private key. Nah, pada saat dokumen itu sudah terkunci, di mana kalau misalkan kita lihat bentuk bitnya, dokumennya kan pasti ada perubahan bit tambahan tuh di hasil enkripsi tadi kan sudah ada bit tambahan kan. Jadi dokumen itu tadi sudah dienkripsi dengan private key, di mana kalau kita lihat raw data, raw bitnya itu pasti akan berubah itu. Berubahnya maksudnya dokumennya itu sudah ada bit-bit string tambahan hasil dari kunci privat yang sudah dibuat tadi. Nah, pada saat dokumen tadi itu dikirimkan ke si orang lain, ya. Nah, si orang lain ini bisa melakukan validasi siapa yang tanda tangan. Nah, siapa yang tanda tangan, berarti dengan kata lain, orang yang melakukan tanda tangan tadi harus mengirimkan public key-nya ke orang yang ingin melakukan validasi. Nah, public key tadi fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk melakukan dekripsi dari dokumen tadi. Apakah hasil dekripsinya sama? Kalau misalkan konsep di Hellman, apakah K-nya sama? Seperti itu. Kalau K-nya sama, berarti eh, kunci yang diberikan public key tadi benar adalah milik si A tadi. Gitu. Oke, Pak. Makasih. Paham ya? Nah, ini konsepnya dari Diffie Hellman sih, kalau misalkan ingin mudah memahaminya. Ada pertukaran kunci, ada XA, ada XB, ada YA, ada YB. Kalau ditukar-tukarkan, itu kan di sini nyatanya kuncinya dapat kan, padahal angkanya berbeda kan. Seperti Iya, Pak. itu. Oke, Oke, makasih, Pak. ya sama-sama. Ada pertanyaan lagi, silakan. Belum? Belum kayaknya. Oke, sip. Nah, kita sudah sampai di akhir sesi di perkuliahan kita minggu ke-7 ini. Eh, ada satu hal yang saya sampaikan lagi, bahwa minggu ini kita nggak ada kuis, tapi saya berikan tugas. Tugas sebagai syarat presensi. Tugasnya silahkan dikerjakan. Di sini saya kasih waktu submitnya sebentar. Ini kok belum saya edit ini ya. Waktu submitnya maksimal adalah di tanggal 30 jam 12 malam hari ini. Tugas khusus untuk minggu ini. Saya kasih maksimal jam 12 malam hari ini. Silakan dibuka tugasnya. Jadi presensi minggu ini deadline-nya adalah hari ini juga jam 12 malam. Tugasnya gampang aja di sini. Tugasnya adalah melakukan perhitungan XA dan kunci K. Kemudian setelah kalian dapat XA dan kunci K, kalian lakukan dekripsi pada pesan.
dengan kunci K itu tadi. Dekripsinya lihat di sini. Dekripsi menggunakan apa? Shift chipper. Shift chipper atau V-generate chipper ya. Nah, kalau misalkan shift chipper berarti pergeseran itu loh. Kalau misalkan K-nya 2 berarti dia digeser 2. Kalau dia K-nya 3, dia digeser 3 seperti itu. Kemudian nomor 2, bikin tabel power integer modulo 11. Ini sebagai latihan ini ya UTS ya. Jadi saya kasih tugas ini sebagai pemanasan UTS. Kemudian berapa saja akar primitif dari 11 tadi. Nah, kemudian cari logaritma diskrit D-log 211. D-log 211 dari 3 dan 6. Gampang ini. Ini paling nggak sampai setengah jam sudah selesai dikerjakan tugasnya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Oh, sebentar. Saya malah tadi hapus ini ya. Saya hapus malah ini tadi bukti perkuliahannya. Oke. Silakan jika ada pertanyaan sambil saya screenshot ulang. Belum ada sih, Pak. Belum ada. Oke. Untuk UTS bab 1 sampai bab 7, Pak. Betul. Untuk PTS bab 1 sampai bab 7. Jadi lebih banyak ke ini ya, ke hitung-hitungan, kemudian sama teori. Itu gabungan pilihan ganda dan esai, Pak. Betul. Rencananya saya bikin filter soal. Jadi dosennya kan dari keseluruhan kelas itu ada 6 ya. Ada 6 kelas ya. Ada 6 dosen ya untuk ini, untuk KPK ini. Ada 6